saya Akin Surya Saragi. Di sini kami akan mewawancarai Abang selama beberapa waktu ke depan. Sebelumnya bisa tolong perkenalkan diri, nama, jurusan, dan organisasi apa yang diikuti? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Yusuf Bolon. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi tahun 2019. Di sini saya sebagai Ketua Badan Pengurus Harian Paduan Suara Mahasiswa. Yang pertama, menurut Abang pribadi apa sih pemimpin itu? Kalau saya sendiri, pemimpin itu adalah sebuah leader atau kepala yang memimpin dari beberapa banyak kepala. Jadi kepala yang memimpin. Sebelum Abang menjadi ketua di Mahkamah Konstitusi, apa sih yang menjadi motivasi Abang untuk menjadi ketua? Untuk motivasi sebenarnya kemarin tidak ada, cuman ya untuk motivasi sekarang mungkin ingin menambah pengalaman ya, karena kan sebelumnya juga pernah menjadi seorang ketua, cuman berbeda organisasi. Jadi Bang, sebagai ketua itu kan pasti ada anggota yang atau bawahan yang Abang pimpin. Jadi gimana sikap Abang supaya para anggota itu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik? Untuk sikap ya, biar anggota menjalankan tugas dengan baik hanya tegas saja ya, karena kan semua itu perlu pertegasan, karena setiap orang pasti berbeda kepribadian, setiap orang pasti berbeda kawan. Jadi intinya tegas di dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Misalnya di dalam mengambil suatu keputusan, Abang itu menerapkan gaya yang mendengarkan suara anggota atau mengambil keputusan sendiri atau punya cara sendiri? Untuk mengambil keputusan sebenarnya yang pertama yang pasti kita mengikuti namanya demokratis ya, mengambil secara mufakat. Tapi kalau dalam mufakat tersebut tidak menemukan keputusan, sebagai kita punya hak ya, hak prerogatif namanya bisa mengambil keputusan sendiri. Lalu gimana Bang kalau misalnya keputusan itu tidak efektif? Untuk keputusan tidak efektif, makanya ada namanya peninjauan ulang ya. Jika keputusan tersebut tidak efektif, maka ada peninjauan ulang, maka akan diputuskan kembali itu bersama-sama dengan pengurus yang lain. Misalnya Bang, dalam organisasi NEB ada anggota yang bertikai. Apa tindakan Abang dalam menghadapi hal tersebut? Kalau untuk tindakan ya, kalau bertikai pasti ya menjadi seorang penengah ya, penengah dari pertikaian tersebut. Kita mengumpulkan dari yang bertikai, kita duduk bersama, kita mencari solusi atau jalan terbaik untuk solusi dari pertikaian tersebut. Oh, berarti Abang bertindak sebagai seorang lain. Ya. Dalam organisasi Bang pasti ada yang melanggar aturan. Gimana tindakan atau hal yang biasa Abang lakukan dalam menanggapi hal tersebut? Untuk menanggapi itu sudah tidak terlalu apa, cuman ya karena kita punya anggaran dasar anggaran rumah tangga, kita berpacu berlandaskan dengan ADAR tersebut. Jadi kalau yang bersangkutan sudah melanggar ya pasti dengan ADAR tersebut kita bisa menindak atau sanksi dari yang bersangkutan. Lalu Bang, kan ada saatnya anggota itu malas latihan atau jenuh dengan organisasi. Gimana cara Abang agar anggota itu menjadi termotivasi kembali untuk latihan? Ya, untuk seperti itu yang benar, cuman untuk cara-caranya kalau dari kepengurusan kami sekarang itu adalah dengan mengajak ya pribadi tersebut untuk sharing atau berbagi cerita, apa sih kendala atau apa sih yang membuat dia seperti itu, hingga jika nanti dia sudah mau cerita, carilah solusi bersama biar nanti kedepannya dia mau kembali lagi latihan seperti biasa. Jadi Bang, setelah sekian lama menjadi seorang ketua, pasti ada tantangan atau kesulitan yang Abang hadapi. Apa aja sih tantangan itu yang sering Abang hadapi selama ini? Kalau untuk tantangan ya mungkin hanya di internal dari pengurus, karena kan yang tadi saya bilang itu berbeda kepala ya, berbeda kepala yang mau disatukan, berbeda pikiran juga. Makanya tantangan yang paling berat hanya menyatukan pikiran atau kepala-kepala dari yang bersangkutan. Karena kan mengambil suatu keputusan itu harus berdasarkan dari mufakat terlebih dahulu. Lalu apa yang menjadi rencana Abang ke depannya supaya organisasi yang Abang pimpin sekarang itu semakin maju dan berkembang? Untuk rencana, karena sebelum saya memimpin kami sudah ada program-program ke depan, mungkin kami dari pengurus yang sekarang itu akan menjalankan program dan juga yang terutama ya untuk bagaimana menjadi organisasi yang lebih baik. Kami juga membutuhkan sharing-sharing atau masukan-masukan mungkin dari alumni atau dari senior, penasihat pendiri atau dari teman-teman yang lain. Mungkin lebih banyak meminta masukan. Jadi Bang, menurut Abang pribadi kira-kira skill apa sih yang dibutuhkan sebelum seseorang itu menjadi seorang pemimpin? Untuk skill sebenarnya, karena kan semua orang kan pasti berbeda Pak ya. Nah, untuk yang sebelum orang menjadi seorang pemimpin harus menjadi dipimpin ya, dia harus dipimpin baru bisa jadi seorang pemimpin. Jadi untuk skill sebenarnya
itu berbeda-beda setiap orang. Cuman satu, dia harus mau dipimpin sebelum mau jadi seorang pemimpin. Yang terakhir nih Bang, menurut Abang pribadi, gaya kepemimpinan apa yang selama ini Abang terapkan? Kalau untuk gaya kepemimpinan ya gaya kepemimpinan demokratis ya, secara umum. Baik Bang, karena wawancara kami telah selesai dan pertanyaan yang telah kami ajukan telah dijawab dengan baik, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Get